Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang masa jenis pada materi-materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi masa jenis zat dengan benar, peserta didik mampu menjelaskan faktor yang menilai masa jenis dengan benar, peserta didik dapat mengukur masa jenis benda tidak beraturan dengan benar. Mari kita ingat kembali terkait dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai sifat-sifat atau karakteristik dari benda-benda padat, cair, dan gas. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa zat padat dia volumenya tetap, bentuknya tetap, partikel teratur dan berdekatan. Kalau zat cair dia volumenya tetap tetapi susunan partikelnya kurang teratur dan renggang sehingga dia mengikuti bentuk dari wadahnya. Dan kalau zat yang gas memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah, susunan partikelnya tidak teratur dan berjauhan, disentrum tidak stabil. Bagaimana ya hal ini bisa terjadi pada saat kita perhatikan pada video ini? Kapal besi aja bisa terapung. Kenapa ya? Kenapa batu yang kecil misalnya bisa kalau kita lempar ke dalam air atau sungai pasti dia akan tenggelam. Nah, sains tentunya akan membahaskan pada praktikum nantinya tentang sifat-sifat dari suatu zat, bagaimana pengaruhnya terhadap masa jenis. Ketika kita melakukan percobaan, maka kita akan melihat perlakuan seperti ini. Apakah nanti terbukti, kita akan melakukan percobaan. Nah, apa yang dimaksud dengan masa jenis? Masa jenis merupakan kerapatan atau pengukuran massa tiap satu volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis setiap materi akan berbeda dengan satu dan lainnya. Misalkan es batu dan emas sama-sama zat padat tetapi memiliki kerapatan partikel tertentu. Faktor yang mengurangi massa jenis, suhu, tekanan, perubahan wujud, dan pemakaian. Jadi setiap benda, setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan massa jenis setelah zat padat, kita bisa melakukan perhitungan dan menggunakan persamaan. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, untuk menentukan massa jenis zat cair, ada alatnya yang namanya hidrometer. Ini dapat menentukan kualitas atau kerapatan dari suatu benda atau zat cair menggunakan alat ini. Kita lihat beberapa contohnya. Misalkan kita membuat suatu minuman, kita akan mengukur massa jenisnya dengan menggunakan hidrometer. Nah, dia akan muncul ke permukaan dan ini akan skala yang terlihat di situ. Kalau untuk gas ada namanya desimeter, baik dia yang untuk digital maupun yang ada ditaruh dengan di meja yang bentuk tabel bisa dibawa kemana-mana. Ada juga yang dengan bentuk. Mungkin ini bisa Ibu sampaikan. Terima kasih.